Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4 akan menjelaskan linear regression. Oke, di sini ada pengertian, contoh sederhana, kelebihan dan kekurangan, dan juga referensi. Di sini anggota kelompoknya adalah Alif Prambudi, ada saya sendiri, ada Alia Taskia, ada Ali Abdul Razak, dan ada Muhammad Ghazali. Kita lanjut ke pengertian linear regression. Linear regression atau regresi linear adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Nah, persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept, dan B adalah koefisien regresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Selanjutnya ada transformasi nilai. Dalam regresi linear, transformasi nilai ini sering dilakukan untuk memenuhi asumsi-asumsi model, seperti normalitas dan homoskedastisitas. Beberapa metode transformasi yang umum digunakan antara lain ada 3. Yang pertama logaritmik, kuadrat, dan standarisasi. Logaritmik adalah menggunakan logaritma dari variabel, baik variabel dependen maupun independen. Transformasi ini biasanya digunakan untuk mengurangi skewness pada data yang sangat condong ke kanan. Lalu yang kedua ada kuadrat, melibatkan penggunaan nilai kuadrat dari variabel untuk menangkap hubungan nonlinear yang tidak dapat dijelaskan oleh model linear sederhana. Terakhir ada standarisasi, yang dimana proses mengubah variabel menjadi distribusi standar dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Transformasi ini penting dalam model regresi yang melibatkan variabel dengan skala yang sangat berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ghazali. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada sederhana dan mudah dipahami. Konsepnya mudah dipahami karena hanya melibatkan hubungan linear antara variabel input dan output. Kemudian interpretasi yang jelas karena dalam model linear regression memiliki makna yang jelas, yaitu perubahan yang diharapkan pada variabel target untuk setiap unit perubahan dalam variabel independen. Kemudian cepat dalam perhitungan, karena metode ini menggunakan rumus matematika sederhana seperti sum of squares dan persamaan normal. Waktu komputasi yang dibutuhkan relatif kecil dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks. Kemudian dapat digunakan untuk prediksi dan analisis hubungan. Tidak hanya berfungsi untuk prediksi, tapi juga untuk mengeksplorasi dan memahami hubungan antara variabel. Kemudian kekurangannya, pertama, hanya dapat menangkap hubungan linear. Model ini hanya cocok jika hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Kemudian, sensitif terhadap outlier, karena outlier dapat secara signifikan menggeser garis regresi, menghasilkan prediksi yang tidak sesuai dengan pola data mayoritas. Kemudian, asumsi bahwa hubungan antara variabel adalah linear, model ini bergantung pada asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Kemudian, selanjutnya ada implementasi nilai transformasi, studi kasus, dan kesimpulan. Nah, di sini ada implementasi transformasi nilai. Kita ingin mencari hubungan linear dalam bentuk persamaan regresi. Salary sama dengan intercept, coefficient, X, years experience. Pertama data awal kita punya data sederhana seperti ini. Yang dalam tabel, year experience, tahun, per tahun, salary, atau juta rupiah yang dalam variabel Y. Training model, komputer belajar dari data ini untuk menemukan pola, yaitu semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin tinggi gajinya. Kemudian membuat persamaan sederhana, model ini menghasilkan aturan sederhana yang menghubungkan pengalaman kerja dan gaji. Misalnya setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja, gaji bertambah sekitar 15 juta rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alif Prambudi. Oke, baik, di sini ada yang nomor 3 ya dari implementasi transformasi nilai. Nah, di sini kita bisa menggunakan model ini untuk memprediksi gaji seseorang. Misalnya, untuk 5 tahun pengalaman kerja, model memprediksi gajinya sekitar 1 juta rupiah. Nah, untuk nomor 4 atau evaluasi model, nah di sini kita bisa membandingkan hasil prediksi dengan gaji asli dari data berikut. Di sini datanya ada years experience dalam variabel X dan juga ada salary dalam variabel Y. Dan juga ada tabel salary prediction atau prediksi gaji. Nah, di sini hasilnya cukup akurat, yaitu dengan selisih rata-rata sekitar 7 juta rupiah. Nah, untuk visualisasi nanti akan saya jelaskan di Google Colab. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Ariel.
Selanjutnya untuk studi kasusnya di sini kami mengambil yaitu regresi linear untuk gaji. Seorang manajer HR ingin menentukan hubungan antara lama pengalaman kerja karyawan dalam tahun dengan gaji karyawan itu sendiri. Dataset berisi 2 kolom, yaitu years experience yang dilambangkan oleh variabel X, lama pengalaman kerja karyawan dalam tahun, dan salary variabel Y, yaitu gaji karyawan dalam rupiah. Untuk regresi linear di sini digunakan untuk menemukan hubungan linier antara variabel independen atau yang X dan variabel dependen yang Y. Model regresi linear mengikuti persamaan berikut. Y sama dengan B0 tambah B1X, yang dimana Y adalah variabel dependen atau salary, X variabel independen, yes experience, dan B atau beta 0 intercept atau nilai gaji saat pengalaman kerja 0 tahun, dan untuk B1-nya koefisien regresi peningkatan gaji untuk setiap tahun pengalaman kerja tambahan. Untuk langkah-langkah dari studi kasus ini akan dijelaskan oleh Alia. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan dari studi kasus yang telah rekan saya bacakan tadi. Pertama-tama di sini kita akan menghitung dulu min-nya dari X-nya itu tadi year experience atau lamanya pengalaman kerja, yaitu Y-nya ada di gaji atau salary. Kemudian kita akan hitung dulu rata-ratanya. Pertama yang X-nya yaitu total dari X-nya itu yaitu 42,8 per 8. Kenapa per 8? Karena 8 itu dari si datanya yang ada di tabel studi kasus sebelumnya. Yaitu totalnya sama dengan 5,35. Kemudian dari Y-nya yaitu 874 per 8 sama dengan 109,25. Kemudian di sini kita menghitung slope atau kemiringan beta 1 dan intercept atau titik potong beta 0. Yaitu beta 1 sama dengan sigma XI dikurang X aksen, YI dikurang Y aksen per sigma XI dikurang X aksen pangkat 2. Beta 0 sama dengan Y aksen dikurang beta 1 X aksen. Di sini XI dan YI adalah data input. Kemudian X aksen dan Y aksen adalah rata-rata. Setelah menghitung slope dan intercept beta 1 atau beta 0, nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu dari perhitungan min yang tadi. Kemudian perhitungan slope yang tadi itu hasilnya yaitu beta 1 sama dengan 1160,4 per 73,722 sama dengan 15,74. Kemudian di sini perhitungan intercept atau beta 0. Beta 0 sama dengan 109,25 dikurang 15,74 dikali 5,35 sama dengan 25,031. Kemudian di sini persamaan linearnya yaitu ada Y sama dengan 25,031 ditambah 15,74X. Nah, kemudian di sini kami akan memprediksi lamanya pengalaman kerja yaitu sekitar 5 tahun. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali 5. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu Y sama dengan 25,031 ditambah 15,74 dikali 5 sama dengan 103,731. Nah, hasil ini tuh hasil dari prediksi lamanya pengalaman kerja sekitar 5 tahun. Kemudian di sini ada kesimpulan yang sudah saya simpulkan, yaitu regresi linear untuk prediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja. Yaitu ada hasil model, pelatihan model, intercept atau beta 0, gaji awal saat pengalaman kerja yaitu 0 tahun adalah 25,031 juta rupiah. Kemudian ada slope atau beta 1,
kenaikan rata-rata gaji untuk setiap tahun pengalaman kerja tambahan adalah sekitar 15,74 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu ada prediksi gaji untuk 5 tahun pengalaman dengan memasukkan X sama dengan 5 tahun pengalaman kerja. Modal memprediksi gaji yaitu gaji utamanya yaitu 25,031 ditambah 15,74 kali 5. Nah, hasil dari 15,74 kali 5 yaitu 78,7. Nah, lalu kita jumlahkan 25,031 ditambah 78,7 sama dengan 103,731. Nah, ini hasil dari sekitar prediksi untuk 5 tahun pengalaman. Kemudian ada evaluasi model, yaitu ada R square atau R pangkat 2 sama dengan 0,98 atau model menjelaskan 98% variasi data. Kemudian ada MAI atau mean absolute error sama dengan 3,74. Rata-rata kesalahan prediksi adalah 3,74 juta rupiah. Kemudian ada RMCE atau root mean square error sama dengan 4,81. Kesalahan prediksi keseluruhan adalah 4,81 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada interpretasi atau hubungan model ini menunjukkan hubungan positif antara pengalaman kerja dan gaji. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya mengenai contoh codingan dan plotnya, hasil plot. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingannya. Nah, untuk hasil codingan seperti ini. Nah, yang dimana rata-rata years experience adalah 5 tahun atau 5,35. Untuk median atau years experience adalah 5,2. Nah, untuk standar deviasinya adalah standar deviasi X experience ada 3,24. Nah, di sini ada korelasi antara real experience dan juga salary yaitu 0,91. Nah, kita bisa lihat di sini di Sketcherplot ini. Sketcherplot ini adalah titik-titik ini ya. Nah, jadi kita bisa baca dari data ini adalah salary atau gaji per tahun ya. Ini adalah 40 sampai ke 180. Nah, untuk year experience adalah 2 tahun sampai ke 10 tahun. Nah, yang dimana di sini untuk gaji dari 0 tahun itu sekitar 40 juta. Nah, untuk di tahun kedua yaitu sekitar 50 juta. Nah, semakin lama ia bekerja maka semakin banyak gaji yang dia dapatkan. Puncak gajinya adalah di 10 tahun bekerja yaitu 190 juta. Di sini ada intercept atau interceptnya adalah 10,91 dan juga ada koefisien atau slope-nya adalah 16,65. Nah, di sini ada R squared. Ya, R squared-nya adalah 0,95 dan juga untuk mean absolute error-nya adalah 7,46 dan untuk root mean squared error atau RMSE adalah 8,71. Nah, di sini kita bisa lihat di regression linearnya atau regression line dari Sketcherplot ini adalah seperti yang ada di atas, maka semakin lama ia bekerja, maka semakin besar gaji yang ia dapatkan. Di sini kita bisa lihat dari rentang dia mulai bekerja yaitu sekitar 0 tahun, sekitar 40 juta rupiah dan untuk tahun kedua menaik menjadi 50 juta. Di sini kita bisa lihat garis yang menunjukkan bahwa betul adanya misalkan si pegawai ini mendapat kenaikan gaji yang signifikan dalam pekerjaannya selama 10 tahun. Nah, di sini kita memprediksi gajinya yaitu 5 tahun, yang dimana 5 tahun ini adalah sekitar 94,20 juta rupiah. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.